Adik-adik, kita ketemu lagi. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita tetap beribadah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke sorga. Tapi Tuhan Yesus yang sama, itu Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Adik-adik tahu? Ada satu pujian, kita mau belajar sama-sama ya. Pujian yang lama, tapi mungkin adik-adik kita bisa belajar sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar adik-adik, tidak ada satu kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus kita. Karena untuk kesiapan hati kita mau beribadah pada sore hari ini. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami masih boleh menikmati kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu yang selalu Tuhan Yesus ada buat kami. Kasih-Mu yang selalu membuat kami boleh Tuhan Yesus mengucap syukur, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kasih-Mu yang selalu menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hidup.
Kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Hanya demi hormat kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau memuji membesarkan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau siapkan hati kami juga untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengerjakan kehidupan kami, yang membuat kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang mencoba mengganggu kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya. Masih suka cita adik-adik? Pastinya. Kenapa gak suka cita? Orang Tuhan Yesus yang kita punya adalah Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa, ya kan? Mana ada Tuhan yang mati dan bisa bangkit, bisa hidup lagi. Bukan zombie adik-adik, tapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Oke adik-adik, masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Bahwa Maria datang ke kubur Yesus dan dia tidak menemukan Yesus yang terbaring di kubur. Tapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, yes. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, yes, haleluya. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, yes. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Adik-adik, hidup kita berarti karena kita sudah ditebus. Dosa kita sudah ditebus. Kita jadi anak penebusannya Tuhan Yesus. Dan hidup kita menjadi berarti. Jangan sedih lagi. Jangan galau lagi. Jangan khawatir lagi. Berharap sama Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Karena itu penuhi hati kita dengan sukacita dari Tuhan. Oh, sukacitaku. Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah tebus hidup kita, menjadikan kita orang-orang yang istimewa. Haleluya. Istimewa bukan karena katamu, tapi istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan gagahku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku
oleh darahnya Yesus. Karena itu kita harus bangga, kita menjadi orang-orang yang istimewa yang sudah dipilih Tuhan untuk masuk surga. Haleluya. Ada satu pujian yang katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Adik-adik mungkin sedang mengalami sesuatu yang berharap pada Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan adik-adik. Jangan berhenti berharap. Kita mau siapkan hati kita. Ialah firman Tuhan akan menjawab setiap pengharapan adik-adik. Firman Tuhan juga yang akan menjadikan kekuatan, menjadikan jawaban dalam setiap pertanyaan adik-adik. Karena salibnya Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Adik-adik lipat tangan ya, kembali kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena salibmu Tuhan, karena Engkau sudah disalib untuk kami Tuhan Yesus, karena darahmu yang mahal itu telah menebus kami Tuhan Yesus, menebus segala dosa kami Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang istimewa Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, Engkau menjadi pengharapan kami, Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi kemenangan kami, Engkau menjadi mujizat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan ini saatnya Tuhan, firman-Mu memenuhi hati kami Tuhan Yesus, membentuk, membaharui kami dan menjawab setiap pertanyaan kami Tuhan. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, pakai kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Segala perkara, segala iblis yang mencoba mengganggu kami, mencoba mengambil firman-Mu dari kami patah hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bila hanya Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Oki ya di sini. Nah, Kak Oki mau kasih tahu ke adik-adik bahwa ada satu cara untuk menjadi solusi bagi adik-adik yang selama ini udah 1 tahun di rumah ya. Udah mulai bete ya, udah mulai kesel ya. Kerjanya ngejimit-jimit. Kalau ada yang
terus kemudian nge-zoom. Wow, kerjanya tiap hari itu aja Kak. Liatin layar, laptop atau HP gitu. Tugas gitu, nggak ketemu sama teman-teman. Nah, adik-adik, kan kemarin kita sudah merayakan Paskah kan? Nah, Paskah itu apa sih? Ya, betul. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari mana, Kak? Dari kubur. Dari kematian. Betul. Nah, berarti Tuhan Yesus itu dibunuh. Ya, betul. Tuhan Yesus dibunuh. Dengan cara apa? Disalib. Waduh. Sebelum dia disalib, dia disiksa dulu. Dipecutin, dikata-katain, diludahin. Udah gitu dia bawa kayu salib. Dia bawa kayu salib sampai ke Bukit Golgota. Jauh jalannya dan kayunya berat adik-adik. Dengan bajunya setengah telanjang. Tahu nggak adik-adik itu untuk apa? Untuk adik-adik semua. Untuk dia menanggung dosanya. Dosa siapa? Dosa kita semua. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari hukuman itu semua. Jadi tujuan utamanya adalah membawa kita ke sorga. Waduh, sorga itu apakah? Tempat yang kekal adik-adik. Tidak ada lagi rasa bete, tidak ada lagi rasa kesel, marah, jadi kepahitan, tidak ada. Yang ada adalah pujian penyembahan di sorga sana. Hati yang sukacita terus, nah itu sorganya kita Tuhan, kita adik-adik. Nah adik-adik, Koki mau kasih tahu kenapa berani-beraninya Tuhan Yesus mau-maunya gitu ya, dia mati dikatain, dikelanjangin gitu, terus matinya disalib, disiksa dulu, sedih adik-adik ya. Ngapain dia mau seperti itu? Karena dia mau kasih harapan kepada adik-adik, harapan atau bahasa gampangnya janji-janji. Harapan itu lebih daripada janji. Harapan supaya adik-adik itu punya pegangan, punya harapan atau kekuatan yang baru. Ada sukacita kalau kamu berharap. Nah, itu adalah harapan kepada Tuhan Yesus. Harapan yang kayak gimana? Karena harapan yang kamu taruh nanti di Tuhan Yesus itu tidak akan mengecewakan. Bahasa lainnya, harapan itu tidak memalukan. Kalau kamu taruh harapan ke Tuhan Yesus, tidak akan malu-maluin. Kak, aku nggak bisa belajar, susah, nggak ngerti-ngerti. Taruh harapan itu supaya bisa belajar kemana? Ke Tuhan Yesus. Kak, aku mau ketemuan lagi sama teman-teman di sekolah minggu. Taruh harapan itu di Tuhan Yesus. Kak, papa mama aku nggak kerja lagi karena pandemi corona ini. Udah 1 tahun Kak, hampir 1 tahun. Papa mama nggak kerja, nggak tahu duit dari mana. Taruh harapan itu di mana? Di Tuhan Yesus. Kak, aku belum bayar uang sekolah. Taruh harapan itu di mana? Di Tuhan Yesus. Atau hal yang terkecil. Kak, aku mau beli mainan, tapi aku nggak ada uang. Taruh harapan itu di Tuhan Yesus. Kak, aku mau main games, tapi nggak ada kuota. Boleh nggak main? Boleh, tapi ada waktunya. Tapi itu bisa juga taruh harapan itu di mana? Di Tuhan Yesus. Nah, ada ayatnya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu adalah segala sumber pengharapan yang kekal. Tunggu sebentar, ada ayatnya ya. Kita baca di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah
dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus, dia datang dari sorga ke dunia untuk membawa apa? Pengharapan. Nah, adik-adik, harapan itu tidak dikatakan tidak mengecewakan. Kamu tidak akan kecewa. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan percaya pada saat kamu berharap kepada Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus agar Roh Kudus, yaitu Rohnya Tuhan itu, masuk ke dalam hatinya adik-adik. Memang bisa Kak? Bisa adik-adik. Itu bisa, dan Tuhan lagi cari mana nih yang mau hati yang terbuka. Tuhan yang akan memilih kamu. Tuhan yang akan yang menunjuk kamu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan agar Roh Kudus memenuhi kamu semua. Apa sih Roh Kudus? Kak, pokoknya ada Rohnya Tuhan dan ada Rohnya kamu masuk di dalam hati kamu. Jadi dia bisa bicara sama kamu. Kita jadi punya dua roh. Ya, Roh Tuhan dan Rohnya kamu. Baru kamu mengerti apa sih sebenarnya pengharapan itu. Nah, gitu caranya. Ya adik-adik. Nah, Kak, aku kadang-kadang takut, Kak. Itu roh apa? Kalau ada Rohnya Tuhan itu tidak membawa ketakutan, tetapi membawa apa? Damai sejahtera, sukacita, dan kepastian akan pengharapan. Gitu. Tidak membingungkan kalau Rohnya Tuhan. Tapi menguatkan. Karena roh yang di dalam kamu yang membuat kamu berharap terus kepada Tuhan Yesus itu lebih besar daripada dunia ini. Coba ada ayatnya, kita baca 1 Yohanes 4. Tunggu. Ayat 4b. Kalau gitu, kalau B susah Kak. Ya udah. 1 Yohanes 4 ayat 4 dari awal. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh dengerinnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi adik-adik, apa yang kamu takutkan lagi? Ada pengharapan yang kekal, terus ada Rohnya Tuhan di dalam kamu pada saat kamu percaya dan tidak bimbang ragu. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada kan? Nah, ini dia firman Tuhan. Jadi ayat hafalan kamu ya, 1 Yohanes 4 ayat 4b sama Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Roh Tuhan ada di dalam kamu. Kenapa perlu? Ya, karena roh Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Artinya apa? Ada roh pencipta itu, yaitu Tuhan Yesus, ada di dalam kamu. Keren gak tuh? Keren gak? Supaya kamu lebih percaya kepada Tuhan Yesus, bisa melakukan perkara-perkara besar, bisa melakukan mujizat-mujizatnya. Heran. Mujizat, emang kita bisa? Iyalah, kan aku masih kecil. Oh enggak, kalau Tuhan mau pakai, mau ngomong apa? Orang bilang, jangan percaya mujizat. Jangan. Tuhan Yesus selalu bikin mujizat adik-adik. Gitu. Adik-adik mau belajar dari sekarang, mendengar suara Tuhan Yesus, dan keinginan Tuhan Yesus, minta sama Tuhan, agar roh Tuhan itu ditaruh di dalam hidup adik-adik. Sehingga adik-adik taruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Tidak tidak sia-sia. Tidak mengecewakan adik-adik.
pengharapan adik-adik ke Tuhan Yesus itu tidak memalukan atau janji-janji doang. Wah, gue ngarep ke seseorang supaya ngajarin bisa main games, supaya bisa beliin handphone yang bagus, bisa ngajarin supaya dapat juara 1, tapi dia tidak bisa. Tuhan Yesus bisa. Hah? Bisa? Iya, Kak. Caranya gimana? Pertama, berdoa. Minta Roh Kudus menaungi lagi kamu. Kedua, baca Alkitab. Itu terus, Kak. Iya. Ada Tuhan Yesus di sini kalau mau ketemu. Bisa dengar suara Tuhan di sini. Di firman Tuhan ini. Gitu. Ya adik-adik, oke sampai di sini. Tetap teguh, pegang pengharapan ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Anda tidak akan dikecewakan. Adik-adik tidak akan dimalu-maluin sama Tuhan Yesus. Karena pengharapannya tuh kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang kekal. Amin. Tuhan kita pernah mati adik-adik. Tetapi dia hidup lagi. Keren nggak? Kita menyembah bukan patung. Bukan orang yang mati, tidak. Tetapi kita menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini yang telah bangkit dan terangkat di sorga. Terus kita ditinggalin? Tidak. Dia meninggalkan Roh Kudusnya untuk masuk ke dalam hati kamu semua. Gitu. Sehingga ada dipegang terus pengharapan itu. Ini pengharapannya Tuhan. Ini pengharapannya Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Sampai di sini. Adik-adik kita berdoa. Kami ucap syukur atas kebaikan kemurahan-Mu untuk firman-Mu. Kami mau pegang terus pengharapan itu ya Tuhan. Tapi terlebih ya Tuhan Yesus, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami ya Tuhan mengerti rencana-Mu selanjutnya ya Tuhan Yesus. Engkau bicara kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa bertemu muka dengan muka ya Tuhan. Kami menjadi alat-Mu yang spesial ya Tuhan Yesus. Karena kami juga tahu pengharapan yang kami pegang itu, yang kami taruh kepadamu tidak mengecewakan kami. Tidak memalukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semua. Siapapun yang melihat dan mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, bye-bye. Shalom teman-teman, namaku Yeski akan bersaksi. Kemarin Yeski menerima rapot. Yeski bersyukur karena Yeski punya rapot yang bagus. Itu semua karena Tuhan Yesus. Yeski kala kesulitan, Yeski berdoa supaya Yeski bisa belajar atau bisa apa-apa. Itu semua berkat Tuhan Yesus. Yeski sayang pada Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus. Sarangeyo. Haleluya adik-adik, gimana udah diberkati sama firman Tuhan? Pengharapan pada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Iman kita tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Haleluya. Pegang terus firman Tuhan. Adik-adik kami lihat mujizat dalam kehidupan adik-adik. Haleluya. Terima kasih buat Kak Oki sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu menjadi terang dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh iya adik-adik, jangan lupa. Seperti minggu lalu sudah dikasih tahu, kita ada challenge menghias telur. Jangan lupa ya, untuk persyaratannya adik-adik bisa lihat di video ibadah kita minggu lalu. Dan paling lambat hasil karya kalian itu bisa dikasih ke Antioquia Kids IG, Instagram, atau bisa kirim ke kakak juga fotonya. Paling lambat itu tanggal 17 April alias minggu depan, Sabtu depan. Paling lambat kakak sudah bisa terima itu. Dan pengumumannya, pemenangnya akan diumumkan pada ibadah anak
tanggal 24 April. Oke adik-adik, jangan sampai dilewatkan. Kalian bisa bikin menghias telur secantik-cantiknya, sekreatif mungkin, seindah mungkin. Yang terpenting ada sukacita dalam mengerjakannya. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa kalau pemenang ada hadiahnya juga. Haleluya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dan karena itu kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami Tuhan. Kami bersuka cita karena kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu, darah-Mu telah menebus kami Tuhan Yesus. Dan itu membuat kami selalu bisa berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami, mungkin kami masih kecil, belum mengerti sepenuhnya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Itu akan membuat kami mengerti dalam setiap langkah kami ke depan Tuhan Yesus. Engkau menjadi penghiburan kami, Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami bisa selalu Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu selalu ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, kami boleh menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang hidup telah menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Biarlah boleh memberkati kehidupan kami, juga orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Engkau juga memberkati Tuhan sekolah kami, Engkau memberkati keluarga besar kami, Engkau memberkati mama papa kami, Engkau memberkati Tuhan Yesus perekonomian kami Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Juga kerinduan kami supaya pandemi ini segera berakhir, supaya kami boleh kembali sekolah minggu sama-sama, ketemu dengan teman-teman kami, ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami boleh langsung Tuhan beribadah Tuhan Yesus bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kehendak dan rencana-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah ini. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.